Tema kita judulnya hari ini adalah New Jerusalem part pertama, bagian yang pertama. Dengan subtema berdandan untuk suaminya. Ini diambil dari Wahyu pasal 21. Nanti saudara baca sendiri full Wahyu pasal 21 ya di rumah. Mari kita baca firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 1 sampai 2, 9 sampai 23. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Soalnya lihat ini banyak simbol-simbol di sini. Dan aku melihat bahwa kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini tema kita. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ditekankan lagi, dari Allah. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat 17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. 19, dan dasar-dasar kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 saut mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Dan sisanya nanti saudara baca lagi di rumah. Saudara, nama gereja kita atau nama pelayanan kita adalah New Jerusalem Ministries. Dan visi pelayanan gereja kita adalah, atau pelayanan kita hari ini adalah menjadi Yerusalem baru yang mengenal Allah Bapa. Jadi setiap saudara dipersiapkan untuk jadi orang yang kenal Tuhan dengan presisi dan akurat. Ya, makanya dikatakan dengan sempurna dan menyelesaikan tugas panggilannya di akhir zaman. Jadi setiap saudara harus bekerja bagi Tuhan, bukan hanya duduk manis saja, tapi harus bekerja bagi pekerjaan Tuhan, bagi kehendak Tuhan. Tetapi di awal kita lihat bahwa di visi kita dikatakan menjadi Yerusalem baru. Itu sebabnya nama gereja kita adalah New Jerusalem. Jadi melalui pelayanan ini, kita semua mau sama-sama bekerja sama untuk mempersiapkan orang percaya di akhir zaman untuk menjadi New Jerusalem atau Yerusalem baru ini di akhir zaman. Dan saudara pasti sudah tahu, saudara sudah sering dengar bahwa Yerusalem baru ini, New Jerusalem ini akan tampil setelah kerajaan 1000 tahun berlalu. Memang banyak drama. Ya, Yesus akan datang dan kemudian Yesus memerintah di bumi dan kemudian ada kerajaan 1000 tahun dan di penghujung kerajaan 1000 tahun iblis kemudian akan dilepaskan lagi, menyesatkan orang lagi dan kemudian baru iblis ditangkap dan kemudian baru dilemparkan ke lautan api berlerang bersama dengan para pengikutnya ya di Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 ya. Dan baru setelah drama ini selesai ya, setelah itu baru muncullah New Jerusalem, Yerusalem baru ini. Saya bingung ya, banyak sekali ya, belum selesai ternyata kan. Maka saya bisa lihat bahwa siapa Yerusalem baru ini
Yerusalem baru ini adalah pemenang paling akhir yang telah melalui ujian iman yang begitu luar biasa. Jadi menjadi New Jerusalem bukanlah visi gereja atau organisasi kami semata. Tetapi ini seharusnya menjadi visi semua orang kudus yang mereka tidak sadar. Yang saya tidak tahu berapa banyak orang kudus hari ini menyadari bahwa target hidup mereka bukan jadi sukses, kaya, terkenal. Tetapi target hidup mereka adalah hari ini untuk menjadi New Jerusalem. Sesuai dengan visi pelayanan kami hari ini. Yaitu untuk menyadarkan semua orang kudus bahwa mereka harus punya target hidup menjadi Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem baru adalah pemenang paling akhir. Pemenang paling akhir, ini kecepatan keluarnya. Jadi saudara, ini harus menjadi perjalanan akhir hidup kita semua. Untuk menjadi bagian daripada Yerusalem baru, untuk kita masuk ke kota kudus Allah ini yang namanya Yerusalem baru. Dan saudara, bagaimana mungkin kita bisa mencapai visi menjadi Yerusalem baru ini kalau kata ini Yerusalem baru, New Jerusalem ini begitu asing bagi kita. Jadi kalau kita tidak punya gambaran jelas, tidak tahu seperti apa Yerusalem baru itu, apa syarat menjadi Yerusalem baru, bagaimana kita bisa menjadi bagian di dalam Yerusalem ini. Itu sebabnya saudara, saya perlu menyampaikan kepada saudara, mungkin selama ini khotbah NJM belum pernah menyampaikan visi ini secara detail. Mungkin pernah menyinggung tapi tidak pernah menyampaikan secara detail, secara lebih banyak menyingkapkan tentang kata New Jerusalem ini, Yerusalem baru ini. Nanti saya akan mengkhotbahkan ini, pengajaran ini dalam beberapa part. Jadi mungkin ada 4-5 part ya untuk menjelaskan lebih banyak tentang New Jerusalem ini. Jadi saudara tolong, saudara yang dengar firman ini ya, baik di kelas Bible Study maupun di channel YouTube NJM, nanti saudara ikuti terus partnya, selesaikan semua. Ya, saya tidak tahu akan jadi berapa part ya. Ya, pokoknya saudara ikutin aja, judulnya tandain aja, New Jerusalem. Part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Dan saudara juga jangan lupa bahwa saudara harus dengar semua bahan YouTube NJM ya, karena itu akan juga melengkapi lebih detail ya pemahaman saudara terhadap Alkitab dan pemahaman saudara terhadap Tuhan dan mempersiapkan saudara untuk menghadapi akhir zaman. Jadi saudara, seperti saya sampaikan bahwa materi hari ini saudara harus bikin catatan-catatan karena ada banyak rumusan-rumusan. Kalau saudara tidak mencatat maka saudara akan ketinggalan dan akan bingung aja pada akhirnya. Karena ini adalah rumusan yang mungkin saudara tidak familiar. Ya, ini bukan 1 tambah 1 sama 2 soalnya. Ini adalah rumusan Alkitab. Oke, saudara siap? Fasten your seatbelt. Mari kita lihat di sini dikatakan di Wahyu 21 ayat 1, kalau saya lihat, dikatakan bahwa Yerusalem baru ini akan tampil ketika langit yang baru dan bumi baru. Kenapa? Karena langit yang pertama, bumi yang pertama sudah tidak ada, sudah lenyap. Dan yang menarik kalau saya perhatikan, mungkin saya bingung, ada tiba-tiba ditambahin satu keterangan tentang bahwa laut pun tidak ada. Oke? Kita akan singkapkan semua rumusan ini, simbol-simbol ini. Oke, saudara siap? Konsentrasi? Kita akan bandingkan kalau begitu dari Wahyu 21 ayat 1. Kita akan bandingkan langit yang pertama, bumi yang pertama, yaitu awal penciptaan di kitab Kejadian, yang Tuhan tulis di kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai 2, ya, kita akan bandingkan di sini. Ya, kita akan bandingkan hari penciptaan, langit yang pertama, bumi yang pertama itu, dengan langit yang baru, bumi yang baru. Oke? Sama mengerti? Makanya kita di sini saudara harus dengar terus firman-Nya, catat, karena meskipun ini khotbah, sebenarnya ini kelasnya kelas Bible Study. Kelas pendalaman Alkitab. Jadi kita akan membandingkan awal penciptaan dengan Yerusalem baru. Ya, oke? Kita lihat awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini langit yang pertama, bumi yang pertama. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Laut, ada laut di situ. Di sini enggak ada laut. Oke, kita lihat. Jadi keadaan bumi di awal penciptaan adalah apa? Kosong, tidak berbentuk, dipenuhi kegelapan dan ditutupi permukaannya dengan air laut. Jadi ada 4 kondisi bumi di awal penciptaan, yaitu kosong, tidak berbentuk, gelap dan tertutup air. Dan kita akan pecahkan semua ini. Apa maksudnya? Tetapi sekarang dengan membandingkan dengan Yerusalem baru, ada hal yang berbalik. Yang sebaliknya, kontradiktif, yang sangat berbeda. Sangat totally different. Dengan langit yang pertama, bumi yang pertama. Di Yerusalem baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Jadi karena itu sangat berbeda, kita bisa lihat bahwa Yerusalem baru, kita bisa sebut sebagai penyempurnaan
penciptaan Allah yang paling akhir, yang paling sempurna. Itu sebabnya Allah sebut itu sebagai langit yang baru, bumi yang baru. Jadi kita lihat sekarang, saya akan jelaskan, saudara perhatikan dengan baik-baik. Saya akan jelaskan tentang setiap arti ini. Hari penciptaan kita bandingkan. Di hari penciptaan yang pertama, dikatakan bumi itu kosong dan tidak berbentuk. Oke? Dan kata kosong ini dalam bahasa Ibrani ada tohu. Yang artinya adalah kosong, tidak berbentuk, tidak terstruktur, tidak nyata, bingung. Bingung. Banyak bingungnya, galaunya. Apa maksudnya? Jadi ini menggambarkan keadaan hidup seseorang yang tidak memiliki Tuhan, bahwa hidup mereka akan, orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya akan kacau balau, berantakan, banyak bingungnya, banyak lebih bingungan. Galau terus, meski mereka manusia yang kelihatan, tetapi tidak nyata. Karena hati dan pikiran mereka selalu berubah-berubah. Kita udah belajar tentunya, kita tahu di kelas Bible Study bahwa hari penciptaan adalah bukan lahiriah, penciptaan secara lahiriah, kita udah belajar itu. Tapi itu sedang menggambarkan keadaan rohani. Jadi Tuhan sedang menjelaskan penciptaan bagaimana keadaan rohania. Di dunia rohania seperti apa. Dan saya gak akan jelaskan lagi. Saudara semua sudah belajar Bible Study tentang hari penciptaan. Jadi saudara, ini menggambarkan kondisi hati manusia yang tanpa Tuhan. Ya, bahwa setiap orang kalau tanpa Tuhan akan seperti ini kondisinya. Bahwa hari ini dia bisa berubah-berubah hatinya. Hari ini bisa suka sekali sama seseorang tapi besok dia bisa benci sekali sama orang ini. Berubah. Sedangkan Tuhan tidak pernah berubah-berubah. Jadi kalau pikiran kita sendiri berubah, ya sebenarnya hakikat seseorang itu wujud nyata yang kelihatan di sini atau pikiran dia. Saya mau tanya misalnya, bagaimana orang kalau dia sudah mati satu tubuhnya, gak bisa bergerak lagi, lumpuh total. Tapi otaknya masih aktif, jadi selalu bisa berkomunikasi dengan mulut dia saja dan otak dia masih bisa mikir. Menurut saudara dia masih hidup gak? Hidup, berarti dia masih ada, masih nyata. Tapi bagaimana kalau otaknya lumpuh tapi badannya masih ada? Sebenarnya orangnya masih ada gak? Jadi saudara ngerti ya? Jangan pikir manusia nyata itu dari penampilan fisik yang kelihatan. Manusia itu siapa? Itu dari pikirannya. Jadi kalau pikirannya terus berubah-berubah, kira-kira ya, hari ini demen banget makan apa gitu, besok bisa gak suka banget makan itu. Itu artinya berubah loh. Nah kalau manusia terus pikirannya berubah-berubah, dia nyata gak sebenarnya? Dia tahu gak yang dia mau? Enggak. Artinya kalau dia gak tahu yang dia mau, hari ini mau A, besok maunya B, tiba-tiba besok berubah jadi C. Dia nyata gak? Dia gak nyata. Saya mengerti maksudnya, ini ada sesuatu kedalaman berpikir. Saya pikir gak semua orang bisa nyampe memikirkan ini. Inilah manusia. Jadi kondisi manusia yang tanpa Tuhan, pikiran dan hatinya akan terus berubah. Itu sebabnya karena dia berubah, dia jadi banyak galau, banyak bingung. Dia bingung sama hidup ini, dia bingung sama tujuan hidupnya. Dia gak tahu apa yang mau dia lakukan dalam hidup ini. Itulah artinya kalau orang tanpa Tuhan, dia itu seperti orang yang kosong, tidak berbentuk. Itu sebabnya orang seperti itu yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang sia-sia, mana yang kekal, mana yang fana. Mana yang baik, mana yang jahat. Mereka gak bisa lihat. Karena semua tercampur aduk di dalam dirinya. Gelap gulita. Sehingga karena itu dia banyak bingung lihat hidup ini. Dia gak tahu tujuan hidupnya apa. Semua hidupnya di depan tampak buram-buram. Gak jelas. Tetapi membandingkan dengan langit baru, bumi baru itu, yaitu Yerusalem baru. Apa bedanya kalau ini kosong tidak berbentuk? Kalau ini temboknya besar dan tinggi, sehingga kalau dikatakan temboknya besar dan tinggi, artinya dia punya bentuk bangunan jelas atau tidak jelas? Sangat jelas. Orang besar kok, kelihatan kok, tinggi kok. Artinya apa? Apa artinya ini? Bahwa di Yerusalem baru, ya, dia punya struktur bangunan yang jelas. Arti rohaninya adalah bahwa apa? Bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sangat jelas bentuknya. Semua yang tidak jelas, semua yang tidak berbentuk, yang tidak jelas sudah dihancurkan di sini. Semua kekacauan, semua yang bikin bingung, semua yang berantakan, Allah telah menghancurkannya. Itu adalah bicara tentang semua dosa dan tujuan hidup yang tidak jelas sudah dihancurkan. Sehingga orang-orang ini, orang-orang di Yerusalem baru itu hanya menginginkan hal-hal yang jelas, hal-hal yang kekal.
Kalau selalu pegang dunia, dunia tidak selalu ada lagi. Karena dunia ini mau diganti. Artinya dunia jelas gak? Dunia selalu pegang nih yang sangat jelas, selalu lihat jelas gak? Nggak jelas. Karena dia akan diganti, akan hilang. Kalau sesuatu yang bisa hilang itu jelas gak? Nggak jelas. Makanya orang yang di Yerusalem baru, dia pegang yang jelas. Apa yang jelas? Firman Tuhan itu jelas, gak berubah. Tuhan katakan firmanku tidak akan pernah berubah. Langit bumi ini akan aku hilangkan, tapi firmanku gak akan hilang. Orang yang ngerti, pegang firman. Orang gak pegang dunia, pegangnya surga. Karena surga kekal dan selalu ada. Dunia ini, bumi tidak akan selalu ada. Jadi itu artinya bahwa orang-orang di Yerusalem baru, dia ngerti mau pegang yang mana. Dia ngerti pegang yang jelas-jelas aja. Sehingga tujuan hidupnya sangat jelas. Mereka hidup bukan buat dilihat orang. Mereka hidup buat kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Itu bedanya mereka dengan orang-orang lain. Yang hatinya masih kosong dan tidak berbentuk. Yang kedua adalah dikatakan bahwa temboknya besar dan tinggi. Itu artinya bahwa mereka punya iman yang bisa memisahkan diri daripada hal duniawi. Dan dikatakan bahwa kalau jelas artinya mereka apa? Mereka punya pikirannya Tuhan. Mereka tahu cara kerjaan Tuhan atas hidup mereka dan atas dunia ini. Karena mereka punya firman, sehingga mereka bisa punya pikiran yang sama dengan Tuhan. Sehingga karena mereka punya firman, hati mereka tuh tertata dengan baik. Nggak berantakan gitu. Nggak kayak galau-galau, nggak jelas gitu loh. Ini besok mau gini, kayak nggak enak ya, mau gitu. Nggak enak juga di situ ya. Terus berubah-berubah. Tapi orang yang punya firman, orang yang punya pikiran Tuhan, hatinya tertata dengan baik, nggak berantakan. Dia tahu dia lakukan ini untuk apa, tujuannya apa, jelas, semua jelas. Dan dia tahu pikiran Tuhan, karena dia tahu pikiran Tuhan, dia tahu bagaimana Tuhan mengatur dunia. Dia tahu bagaimana Tuhan hari ini rencana Tuhan melakukan banyak hal di dunia ini, Tuhan, dia tahu rencana Tuhan. Misalnya waktu COVID, semua ada pendeta-pendeta bilang COVID dari setan, dia tengking COVID. Dan kemudian COVID-nya gak pergi. Tapi waktu COVID datang, Tuhan bilang sama saya, COVID ini dari aku, Sur. Itu orang ngapain tengking-tengking. Ini adalah masa pemurnianku. COVID ini akan selesai. Nah, selalu lihat. Dan ternyata COVID ini tidak pergi kok. Dan Tuhan udah kasih tahu saya, nanti COVID-nya akan hilang, Sur. Ini akan kayak flu. Waktu saya ngomong itu di khotbah, direkam kok. Dan memang waktu itu COVID masih hebat. Tapi benar, habis itu kayak flu kan hari ini. Terus saya bilang kan hati-hati. Tuhan udah bilang sama saya, nanti akan tenang, habis tenang baru digebuk lagi. Baru itu akhir dunia. Di saat orang udah santai lagi, cari duit lagi, gila duit lagi, cari duit lagi. Dibikin suasana kayak gitu, sengaja diciptakan kayak gitu. Nanti baru dihantam. Tiba-tiba stop semua, yang dagang stop, yang jualan stop, semua stop. Udah gak ada, dunia ganti. Mau ganti baru, langit baru, bumi baru. Oke, itu saya sudah sampaikan lah, saudara sudah sering dengar. Jadi saudara, yang berikutnya dikatakan itu gelap gulita di sana. Di langit yang pertama, di penciptaan, awal penciptaan gelap gulita. Artinya adalah sebuah keadaan tanpa cahaya. Gelap itu artinya gak ada cahaya. Artinya sama sekali tidak bisa melihat dan menghargai hal-hal rohani. Pikirannya terus fokus kepada perkara dunia dan kesenangan dunia semata. Jadi kalau hari ini anak kita, suami kita, istri kita, ada orang yang terdekat dalam hidup kita, mereka tidak bisa melihat dan menghargai hal-hal rohani, tidak bisa menghargai Alkitab, tidak tertarik kepada firman Tuhan, tidak tertarik untuk beribadah di gereja. Itu tanda-tanda bahaya rohani, bahwa mereka sedang hidup di dalam kegelapan. Biarpun mereka sedang berjalan di siang hari bolong yang terik, tetapi mereka sedang diselubungi oleh kegelapan, namanya kegelapan rohani. Yerusalem baru berbeda. Dikatakan Yerusalem baru itu terang benderang. Itu berbeda lagi, sangat bertolak belakang. Terang benderang, artinya kalau terang benderang dikatakan bahwa itu tidak ada malam di sana. Artinya tidak ada dosa dan duka cita dan kesedihan di sana. Nggak ada. Saudara hari ini di dunia masih keluarin air mata nangis karena susah ikut Tuhan, susahnya hidup. Tenang, di Yerusalem baru air mata saudara tidak akan bisa keluar lagi. Saudara terlalu bahagia sampai lupa artinya menangis karena tidak pernah menangis lagi. Ya. Dan terang benderang itu artinya akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bahwa semua orang yang hidup di sana, mereka hidup di dalam kekudusan. Dan di awal penciptaan, bedanya di awal penciptaan adalah dikatakan permukaan bumi tertutup air. Itu artinya kita sudah belajar bahwa kita sering tahu ini, pemahaman ini. Bahwa ini bicara tentang apa? Lautan atau air adalah gambaran tentang manusia yang terus hidup dalam dosa. Yang kecenderungannya terus berbuat dosa. Sesuai dengan referensi Wahyu 17 ayat 15. Kejadian 6 ayat 5, yaitu kecenderungannya selalu buat dosa.
Jadi orang yang hidup di dalam air, orang yang hidup di bawah laut seperti ikan, digambarkan seperti ikan adalah orang yang terus hidup di dalam dosa. Tidak bisa keluar dari dosa. Itu sebabnya orang dibaptis air harus keluar dari air. Itu artinya keluar dari kehidupan orang berdosa. Saudara sudah sering dengar. Tetapi di Yerusalem baru itu tidak ada air. Tetapi apa? Yerusalem baru dikatakan terletak di atas gunung yang tinggi. Di atas gunung yang tinggi. Bukan di laut, di atas gunung yang tinggi. Itu artinya apa? Bahwa ini adalah bicara, gunung yang tinggi adalah bicara tentang puncak iman seseorang. Bahwa orang ini telah mencapai puncak iman yang tertinggi seperti gunung. Mendaki sampai ke puncak yang tertinggi. Jadi tidak ada lagi jatuh bangun dalam dosa. Dan di Wahyu 21 ayat 1 dikatakan bahwa di sana tidak ada laut. Artinya di sana tidak ada orang berdosa. Di Yerusalem baru. Jadi orang yang masih suka bikin dosa, tidak bisa di Yerusalem baru. Dan semua ini sudah pernah saya jelaskan di kelas Bible Study di hari penciptaan. Kejadian 2 ayat 1-4. Jadi 4 masalah rohani ini di hari penciptaan telah dihancurkan total di zaman Yerusalem baru. Dan di teks hari ini dikatakan Yerusalem baru ini dia turun dari surga. Dan dia digambarkan seperti apa? Dia digambarkan seperti seorang pengantin perempuan yang sedang berdandan dengan sangat indah. Sangat cantik buat suaminya. Dan kita lihat referensi, kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 32, bisa lihat ayatnya. Pengantin ini siapa? Pengantin ini adalah gereja, adalah hidup kita. Jadi gereja adalah mempelai Kristus, adalah pengantin Kristus. Jadi untuk menjadi Yerusalem baru, saudara dan saya perlu menjadi gereja yang memiliki bentuk yang sama seperti dijelaskan di Wahyu pasal 21 yang kita baca tadi. Baru kita bisa jadi gereja yang sejati. Dan kalau ada gereja yang sejati artinya ada gereja yang palsu. Jadi hanya gereja Tuhan yang sejati yang bisa diakui sebagai mempelai Kristus atau Yerusalem baru. Dan kalau kita lihat referensi di Galatia 4 ayat 26 dikatakan apa? Paulus katakan demikian. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Jadi Yerusalem surgawi dari namanya saja jelas, namanya dari surga. Surgawi artinya dari surga datangnya. Artinya dia bukan keluar dari bumi, dia turun dari atas, dia datang dari atas, dari surga. Maka jelas bahwa Yerusalem baru adalah Yerusalem surgawi yang datang dari atas. Jadi hari ini kalau Yerusalem baru ini bicara gereja, maka ada dua jenis gereja. Gereja yang berasal dari atas, datang dari atas, dan satu lagi gereja yang keluar dari bawah, dari bumi. Sesuai dengan Galatia 4 ayat 23-26, nanti saudara bisa baca sendiri. Jadi ada dua jenis gereja yang mengajarkan jemaat melihat hal-hal yang di atas. Dan ada gereja mengajarkan jemaat untuk melihat hal-hal di bawah. Mengajar jemaat untuk hanya pegang hal-hal perkara di bumi. Ada dua jenis gereja. Dan Yerusalem yang dari atas dikatakan adalah merdeka. Yang dari surga. Jadi gereja yang merdeka artinya tidak lagi terikat akan hal-hal bumi. Tidak ada attachment akan hal-hal di bumi. Dan dikatakan bahwa dia adalah ibu kita. Dan Yerusalem yang dari bawah adalah hamba dosa. Sesuai dengan Galatia 4 yang nanti saudara baca sendiri. Dia adalah hamba dosa. Artinya gereja yang terus fokus mengajarkan perkara di bumi. Bagaimana sukses, kaya, sakit, sembuh. Itu baik. Tapi itu bicara perkara di bumi. Sukses, kaya, bisa miskin lagi. Sakit, sembuh, akan sakit lagi. Itu tidak akan pernah selesai. Dan itu tidak kekal. Artinya apa? Bahwa pengajaran yang mengajarkan bagaimana terus untuk lebih lagi mendapatkan hal di bumi. Itu seperti orang yang terus diperbudak oleh hal-hal di bumi, di dunia. Dan itulah disebut gereja di bawah. Jadi meski mereka beribadah setiap hari Minggu baca Alkitab, tetap aja susah untuk melepaskan diri yang namanya cinta uang. Tetap susah untuk tidak jadi sombong. Tetap susah untuk tidak mencari pengakuan manusia. Kesenangannya masih hal-hal sama hal dunia. Jadi artinya kalau kesenangannya terus masih hal-hal di dunia, artinya masih terus diperhamba, diperbudak oleh perkara dunia. Kenapa kita punya Alkitab malah jadi pengen menginginkan hal di bumi daripada hal di surga? Padahal Alkitab adalah buku yang paling jelas membawa kita melihat bagaimana pergi ke surga. Saudara jawab sendiri. Dan sekarang di Wahyu 21 ayat 2 dikatakan bahwa Yerusalem baru ini dijelaskan sebagai mempelai Kristus yang turun dari surga. Dan sekarang kalau kita bandingkan dengan Galatia 4 ayat 23-26, Paulus menekankan bahwa Yerusalem surgawi ini, kenapa dia sebut sebagai Yerusalem surgawi? Karena dia sedang menekankan bahwa ini benar-benar loh, ini benar-benar loh. Dia datangnya itu dari atas.
datang dari surga ini. Datangnya dari Tuhan. Ini artinya ini gereja datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia munculnya. Itu yang Paulus mau katakan. Dia bukan keluar dari bawah. Karena kita bisa kenali dari mana? Dia ngomongin perkara di atas. Dia nggak ngomong perkara di bawah. Makanya saudara juga jangan bilang kok di sini kita seringkali ngomong sesuatu kayaknya kok nyinyir gereja di luar. Bukan nyinyir, ini Alkitab. Ini kenyataan, ini fakta. Kita nggak nyinyir, ini fakta loh. Hari ini ada 2 jenis gereja. Yang datang dari atas dan datang dari bawah. Ini fakta, Alkitab ngomong seperti itu. Itu sebabnya saudara kiranya saudara menjadi gereja kudus Tuhan yang datangnya dari atas. Dari surga. Sama seperti Yesus. Yesus datang dari mana? Dari surga. Dan warga negara kita adalah warga negara apa? Surga, Alkitab katakan demikian. Tapi kalau keinginan kita selalu kepada hal-hal di bumi, kita ini warga surga atau warga dunia sih? Itu kayak orang aneh gitu loh. Katanya makhluk dari surga, tapi pikirannya dunia terus. Aneh loh, saudara itu bukan dari dunia loh. Makhluk surga pikirannya pasti surgawi dong. Come on. Kalau saudara makhluk bumi, pikirannya di bumi. Ngomongnya hal-hal bumi. Saya ngerti maksudnya. Jadi saudara Galatia 4:26 dikatakan bahwa Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ialah ibu kita. Maka kita bisa simpulkan rumusan seperti ini. Bahwa Yerusalem baru, dia adalah mempelai Kristus. Dia adalah gereja, dia juga adalah gereja. Dia datang dari surga, dari atas. Dan dia adalah yang menarik, dia ibu kita. Saya jadi bingung, apa-apa nih, dia ibu kita. Ini yang menarik, dia ibu kita. Jadi hari ini gereja di mana kita beribadah, ya gereja New Jerusalem Ministries, ini adalah ibu kita. Itu sebabnya saudara harus mengasihi gereja ini seperti saudara mengasihi ibu saudara. Saudara sayang gak sama mama saudara? Gak ada anak walat kan di sini? Sayang kan? Dan dikatakan bahwa gereja, kita sayang gereja ini seperti mama kita, ibu kita. Kenapa? Karena di akhir zaman, gereja inilah yang telah melahirkan kita kembali secara rohani. Gereja inilah yang membesarkan kita. Kita nggak tahu firman jadi tahu firman. Kita yang nggak menghargai hal rohani sekali jadi bisa menghargai hal rohani. Bukankah kita harus sayang dia? Kita dididik, dilatih, diperhatikan, diasuh oleh gereja ini. Itu sebabnya kita harus sayang gereja kita seperti mama kita, ibu kita. Amin, saudara senang dengan penyingkapan ini. Amin. Ya. Dan selain itu Yerusalem baru ini juga bukan hanya bicara gereja kita hari ini yang kelihatan. Tetapi itu juga bicara hidup kita. Karena 1 Korintus 3:16 katakan bahwa kita adalah gereja, kita adalah bait Allah. Jadi Yerusalem baru bukan hanya gereja fisik yang kita lihat hari ini. Tetapi Yerusalem baru juga bicara hidup saudara. Katakan saya ada Yerusalem baru. Jadi kalau begitu, kan ada gereja yang dari dunia, ada gereja yang berasal dari surga. Tidak semua gereja bisa jadi Yerusalem baru. Jadi meski kita rajin beribadah, baca Alkitab, kalau kita tidak pernah, kalau hidup kita hanya terus pegang hal di bawah, hal di dunia, maka kita tidak akan pernah bisa jadi Yerusalem baru. Itu kabar buruknya. Jadi kalau tidak semua orang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, kenyataan seperti itu. Maka kita harus pelajari bagaimana kita bisa jadi Yerusalem baru. Karena dia adalah pemenang yang paling akhir. Jadi saudara, apa syarat menjadi Yerusalem baru? Yang adalah mempelai Kristus yang berdandan seperti perempuan yang pengantin berdandan buat suaminya. Jadi bagaimana kita bisa jadi Yerusalem baru kalau kita tidak pernah tahu karakteristiknya seperti apa? Karena itu kita akan selidiki. Apa syarat? Seseorang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Bisa masuk diakui sebagai Yerusalem baru. Yang pertama syaratnya. Yerusalem baru, dia berada di atas gunung yang besar dan tinggi. Itu syarat pertama. Sesuai dengan Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Jadi Yerusalem baru ciri-cirinya dia didirikan di atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan kalau kita lihat di Yehezkiel, dikatakan di Yehezkiel 40 ayat 2 dikatakan gini. Dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah apa? Gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada menyerupai bentuk kota. Jadi bait Allah yang dilihat Yehezkiel sedang bicara sebuah bait Allah. Jadi bait Allah yang dilihat Yehezkiel ini sama persis ciri-cirinya terletak di atas gunung yang sangat tinggi. Jadi kita bisa lihat bahwa Yehezkiel pasti lihat Yerusalem baru.
Tapi apakah Yeskil sedang bicara gunung besar tinggi ini secara fisik lahiriah? Ya atau tidak? Ya setuju ya katakan, yang setuju ya angkat tangan. Yang tidak setuju ini bukan lahiriah angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, nggak ada opsi ketiga. Hanya 2 opsi. Dia sedang tidak bicara tentang hal lahiriah, dia sedang bicara tentang hal rohani. Gunung di sini, gunung yang besar dan tinggi ini adalah bicara secara arti rohani. Gunung yang tinggi ini, gunung apa ini? Yang dimaksud, gunung apa ini? Itu adalah Gunung Sion. Katakan Gunung Sion. Jadi gunung yang besar dan tinggi ini ada Gunung Sion. Dari mana referensi dasar ayatnya? Di Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Ini referensinya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, perhatikan, dari Sion akan keluar apa? Pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Masalahnya sekarang, Gunung Sion yang ada di Israel bukanlah gunung yang tinggi. Saudara pernah ke Yerusalem? Itu gunungnya tinggi, saudara. Jadi kalau ini bicara Gunung Sion yang di Israel, maka itu bukan gunung yang tinggi, itu gak cocok. Maka jelas ini bukan artinya gunung lahiriah, gunung secara fisik. Tetapi dia punya makna rohani. Jadi apa artinya Yerusalem baru yang ada di atas gunung yang tinggi yaitu Gunung Sion? Apa artinya? Makna rohani apa? Jadi apa arti Gunung Sion yang adalah gunung yang tinggi? Kita akan selidiki ini. Jadi gunung di sini sedang memperlihatkan kondisi iman gereja. Karena jangan lupa, Yerusalem baru bicara gereja kan? Jadi ini sedang memperlihatkan kondisi iman gereja Tuhan yang sejati. Bahwa gereja Tuhan yang sejati, umat kudus Tuhan, mereka telah mencapai puncak iman yang tertinggi. Bagai apa? Iman tertinggi dilukiskan sebagai apa? Gunung yang tinggi. Jadi hari ini kalau saya pulang, lihat gunung selamat yang kelihatan kalau di pagi hari. Saya akan bilang, itulah iman yang tertinggi. Seperti itu. Kalau saya lihat gunung Everest atau gunung apapun, saya akan lihat iman tuh harus kayak gitu. Sampai puncak yang tertinggi. Jadi Alkitab mengkomunikasikan sesuatu yang kita ngerti untuk melihat hal-hal rohani. Jadi saudara, jadi Yerusalem baru adalah gereja yang telah mencapai iman tertinggi. Jadi kita akan lihat apa artinya menjadi gunung yang tinggi. Apa artinya? Yang pertama bahwa Gunung Sion yang artinya gereja yang sejati, mereka akan mengeluarkan ajaran firman yang berasal dari Allah, dari atas. Bukan ajaran dari bawah, dari manusia. Karena dari gereja Tuhan yang sejati, ajaran firman Tuhan yang diajarkan itu datangnya dari Tuhan langsung. Itu bukan tafsir manusia, bukan hikmat manusia, bukan pikiran manusia yang diajarkan. Karena itu yang diajarkan adalah pikiran Tuhan sendiri. Dikatakan di Yesaya 2 ayat 3, dikatakan bahwa Gunung Sion adalah gunung yang paling tinggi. Itu sedang menjelaskan bahwa gereja yang memiliki sumber hikmat, sumber pengajaran, sumber pemikiran yang bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Allah. Yang kedua arti Gunung Sion adalah gunung yang tinggi adalah bahwa Gunung Sion atau gereja yang sejati, ini adalah gambaran puncak iman yang tertinggi. Iman tertinggi yang seperti apa jenisnya? Iman yang tidak bisa digoncang, tidak bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Oleh apapun juga. Jadi mereka adalah orang yang tidak takut akan apapun juga. Mereka tidak takut perang, mereka tidak takut bencana, mereka tidak takut wabah penyakit, tidak takut setan, tidak takut apapun, tidak takut mati. Jadi iman mereka adalah iman yang tidak akan pernah bisa gugur. Itu sebabnya mereka disamakan seperti gunung. Gunung sifatnya adalah teguh. Saudara mungkin sudah mati, itu gunung masih ada. Gunung Agung di Bali tua sekali usianya. Itu sebabnya digambarkan iman harus seperti gunung. Jadi gunung artinya dia tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Dan ini adalah gambaran iman sejati, puncak iman tertinggi dari seseorang. Mari kita lihat referensi di Mazmur 125 ayat 1-2 dikatakan begini. Nyanyian ziarah, orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti apa?
Gunung Sion yang apa? Tidak goyang. Yang apa? Tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau susah dikit langsung menyerah. Menderita sedikit iman langsung goyah, langsung galau. Kalau hidup tidak sesuai harapan iman langsung lemah. Iman selalu naik turun, ngikuti saldo rekening. Kalau saldo rekening di bank naik, iman pun ikut naik. Kalau saldo rekening bank ikut turun, iman pun ikut turun. Tidak lagi pergi ke gereja, tidak lagi mau pelayanan. Nah itu namanya iman naik turun. Tidak di atas puncak gunung. Kalau di atas puncak gunung ya udah di atas aja, nggak turun-turun lagi dia. Kalau dia masih bisa turun, artinya imannya belum seperti gunung. Jadi kalau iman masih labil, masih goyang, itu artinya tidak di atas gunung. Tapi artinya di mana? Di mana kita bisa goyang-goyang sampai mabok? Di laut. Diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kita jadi galau. Diombang-ambingkan oleh keadaan ekonomi yang berubah. Berita-berita yang gak bagus, imannya pun ikut goyang. Goyang-goyang tuh sampai muntah-muntah kayak di laut. Itulah iman yang ada di laut, bukan di atas gunung. Tetapi Yerusalem baru, iman mereka teguh. Iman mereka teguh. Itu sebabnya kita mesti hati-hati. Kalau sekarang kita susah dikit aja udah mulai galau-galau, kita belum bisa masuk kategori Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru jenis orang-orangnya adalah imannya teguh. Yang ketiga, gunung yang tinggi adalah artinya gereja yang sejati. Yaitu orang yang memiliki imannya selaras dengan perbuatannya. Sekali lagi, imannya selaras dengan perbuatannya. Kita harus tahu bahwa Gunung Moria dan Gunung Sion memiliki wilayah geografis yang sama dan keduanya memiliki makna teologis yang sama. Abraham mengorbankan Ishak, anak yang paling ia kasihi di atas gunung itu, Gunung Moria. Dan di 2 Tawarik 3 ayat 1-2, Salomo juga membangun bait Allah itu yang hari ini saudara pergi ke Yerusalem. Bangun bait Allah itu di atas gunung itu. Jadi ada banyak peristiwa penting yang terjadi di atas gunung itu. Di Gunung Moria, Abraham mempersembahkan Ishak. Sesuatu yang paling dia kasih untuk diberi buat Tuhan. Dan bait suci Salomo juga dibangun di tempat itu. Dan Yerusalem baru didirikan di sana. Kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 1-22 dikatakan gini. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Ketika kapan? Ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Jadi Abraham imannya menjadi sempurna melalui apa? Perbuatannya. Sekali lagi saya ulang saudara Enjem, dengerin saya baik-baik. Abraham imannya sempurna melalui apa? Perkataannya. Abraham sempurna imannya melalui perkataannya. Mulutnya ngomongnya bagus-bagus. Perbuatannya. Iman kita sempurna karena perbuatan kita. Kita gak bisa bilang orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi perbuatan kita gak sungguh-sungguh. Itu namanya iman tidak selaras dengan perbuatan. Dan Yerusalem ciri-cirinya perkataannya dan tindakannya sama. Itu yang membedakan. Jadi saudara, Abraham imannya menjadi sempurna melalui perbuatannya mengorbankan sesuatu yang paling dia sayang, yaitu Ishak. Jadi kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang paling kita sayang buat Tuhan, terus kita bilang kita sayang Tuhan, kita tidak selaras dengan mulut kita. Dan itu terjadi di atas gunung, yaitu Gunung Moria, yaitu Gunung Sion. Jadi Gunung Moria adalah tempat di mana iman Abraham selaras dengan perbuatannya. Jadi Yerusalem baru, ini seperti apa orang-orangnya? Yerusalem baru adalah orang kudus yang memiliki iman yang sama seperti Bapa iman kita Abraham. Yaitu bahwa iman mereka adalah iman yang selaras dengan perbuatannya. Jadi artinya mereka adalah pelaku firman, bukan kolektor firman. Bukan hanya pandai mengerti firman, tapi mereka pelaku firman. Mereka belajar Alkitab bukan hanya buat jawab penasaran-penasaran mereka. Tetapi mereka belajar, semakin banyak belajar, semakin memikirkan bagaimana melakukan firman ini. Jadi saudara kita gak bisa percaya Yesus hanya pakai mulut. Itu gak cukup. Kenapa? Kita butuh iman yang selaras dengan perbuatan kita. Pertanyaannya adalah kenapa tidak cukup punya iman yang hanya pakai mulut saja, dengan perkataan saja tidak cukup. Kenapa? Karena di akhir zaman saudara, iblis akan menggoncang iman kita melalui yang namanya kesusahan besar. Kita akan mengalami itu. Yaitu apa? Perang, wabah penyakit, bencana alam, krisis ekonomi, kelaparan, kekurangan sumber daya itu akan menggoncang iman kita.
Iblis akan goncang iman kita itu. Jadi kalau selama ini iman kita hanya di mulut saja, kita nggak pernah latihan jadi pelaku firman dari sekarang, tidak ada iman perbuatan, hanya iman mulut saja, maka di masa kesusahan besar itu, kita dipastikan tidak akan kuat. Iman kita akan gugur. Karena selama ini iman kita tidak pernah dipakai. Imannya kita hanya tertidur, malas, mulutnya aja rajin, ngomongnya bagus. Itu bahayanya. Saya ngerti maksud saya. Saya ngerti maksud saya. Itu sebabnya kita perlu iman yang sama dengan perbuatan. Supaya kita bisa menang dalam masa kesusahan besar. Jadi iman seperti gunung yang tinggi dan besar, artinya memiliki iman yang selaras dengan perbuatannya. Yang keempat, gunung yang tinggi arti rohani adalah gereja yang sejati, yang pikirannya selaras dengan pikiran Allah. Kita ingat bahwa di khotbah yang berjudul 144.000, kita tahu bahwa ada pasukan khususnya Tuhan, jumlahnya 144.000. Mereka berdiri di mana? Saudara masih ingat? Mereka berdiri di mana 144.000? Di Gunung Siang. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 1. Ya, ini saudara bisa baca ya, Wahyu 14 ayat 1. Jadi 144.000 orang ini adalah mereka yang menerima meterai di dahi mereka. Dan mereka adalah orang-orang telah menang, dikatakan mereka adalah orang yang menang, mengatasi masa kesusahan besar di akhir zaman. Mereka tidak murtad, mereka tidak sangkal iman mereka. Jadi kalau kita membandingkan dengan Wahyu 22 ayat 3-4 dikatakan bahwa di dalam Yerusalem baru ada ciri-ciri yang lain, adalah ada hamba-hamba Allah atau bahasa Inggrisnya bond servant. Dan sama hamba Allah juga sama kayak 144.000, di dahi mereka juga diberikan meterai. Ya, ditulis nama Allah. Saya bisa baca sendiri depan. Maka kita bisa lihat bahwa Yerusalem baru karakteristiknya adalah hamba-hamba Allah atau bond servants. Jadi kita akan lihat sekarang apa ciri-ciri hamba Allah. Kita akan bedah lagi. Apa ciri-ciri hamba Allah? Namanya juga hamba, budak. Artinya mereka pasti tidak sombong. Itu ciri yang paling jelas. Karena hamba adalah orang yang rendah hati. Orang yang sombong tidak mungkin ada di Yerusalem baru. Itu saudara harus ingat baik-baik itu. Yang kedua adalah ciri-ciri hamba adalah mereka hidup dari bergantung dari tuannya, yaitu Tuhan. Jadi orang yang selalu menyadari bahwa di dalam semua kelebihannya, talenta, materi, keberhasilan dalam hidup ini, kesuksesan, semua berasal dari Tuhan, bukan dari kehebatan sendiri. Itu ciri hamba. Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang setia kepada tuannya, taat akan perintah tuannya. Artinya mereka adalah pelaku firman. Itu sebabnya saudara, mereka dikatakan hamba-hamba ini, mereka bisa lihat wajah Tuhan. Karena Tuhan berkenan sama mereka sampai Tuhan mau kasih lihat wajahnya, kasih lihat mereka. Jadi sekarang di Yerusalem baru di dalamnya ada yang namanya hamba-hamba Allah yang melayani. Dan mereka melihat wajah Tuhan dan ciri-ciri mereka itu ditulis nama Allah. Dan ini mirip sekali dengan 144.000 yang di dahinya juga ditulis nama Bapa dan nama anak domba. Maka sekarang nampak makin jelas bahwa ternyata bahwa Yerusalem baru itu adalah 144.000. Mereka adalah hamba Allah. Dan mereka adalah apa? Mempelai Kristus. Dan mereka adalah gereja Tuhan yang sejati. Dan apa arti menerima meterai di dahi? Dahi ada tempat untuk menerima otak kita, ada tempat untuk menerima ajaran, ideologi, pikiran atau cara pandang. Dan kita sudah sering dengar bahwa meterai adalah gambaran firman Allah. Maka artinya orang yang menerima meterai di dahi artinya mereka adalah orang yang pikirannya telah dicap, pikirannya telah ditulis firman Allah, pikiran Allah. Adalah orang-orang yang menerima pengajaran firman Allah yang murni, firman yang berasal daripada Allah, sehingga pikiran mereka akan pasti sama dengan pikiran Allah. Maka jelas, hanya mereka yang pikirannya sama dengan Allah, memiliki pikiran Allah. Yang dapat diakui sebagai apa? Yerusalem baru. Kalau pikirannya beda, pikirannya bukan pikiran firman, hanya mikirin ego sendiri, hanya mikirin kesenangan dunia, hanya terus mengejar kesenangan-kesenangan dunia, mereka tidak akan bisa masuk sebagai Yerusalem baru. Saya selesai sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Kesimpulan. Jadi apakah kita mau jadi Yerusalem baru? Apakah kita mau jadi orang yang masuk ke dalam Yerusalem baru ini? Maka dari firman kita dengar, mudah sekali untuk kita cek diri kita dari beberapa hal yang telah disampaikan. Kira-kira kita sudah cocok belum dengan orang-orang yang ada di dalam Yerusalem baru? Jadi mari kita cek. Yang pertama, apakah kita orang yang pegang firman atas atau firman bawah? Apakah kita Yerusalem sorgawi atau Yerusalem duniawi? Firman apa ada di dalam diri kita? Firman yang berasal dari Allah
Atau firman yang berisi ajaran manusia, hikmat manusia. Tafsir-tafsir suka-suka hati. Mana yang kita pegang hari ini? Kita lebih bisa dengar firman yang bicara perkara di surga di atas, atau kita lebih tertarik dengan firman yang bicara berkat-berkat di dunia. Itu tidak salah, tapi itu tidak boleh jadi segala-galanya. Yang kedua adalah, apakah iman kita masih naik turun? Atau sudah teguh seperti gunung yang tidak tergoncangkan? Jadi kalau ada masalah sedikit, susah sedikit, sudah menyerah, maka itu tanda iman kita belum seperti gunung, masih tergoncang. Yang ketiga, apakah iman kita selaras dengan perbuatan kita? Perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Apakah hanya di mulut saja yang nampaknya rohani, giliran Tuhan mau menuntut untuk kita melakukan firman, kita pura-pura tidak tahu. Maka kita tidak bisa masuk sebagai Yerusalem baru. Yang keempat, apakah kita orang yang rendah hati? Apakah kita menyadari bahwa semua kelebihan kita itu pemberian Allah? Atau karena kita yang hebat, atau karena kita yang mengerjakan ini semua? Yang kelima, apakah pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan? Harapan, keinginan, hasrat, apakah sama dengan hasratnya Tuhan? Kalau harapan, hasrat masih kepada uang, pengakuan manusia, kesenangan dunia, maka sudah pasti pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan kita belum bisa masuk Yerusalem baru. Jadi hari ini firman hari ini saudara diberikan pilihan untuk ngecek audit diri saudara. Apakah saudara sudah termasuk sebagai orang yang Yerusalem baru. Dan kalau kita simpulkan, kita lihat bahwa seluruh apa yang kita dengar hari ini artinya hidup saudara tuh gak boleh miss sedikit pun lihat yang lain. Itu artinya saudara harus benar-benar hatinya, pikirannya, hasratnya hanya kepada satu pribadi, only Jesus. Kenapa? Karena saudara pengantin perempuannya. Itu sebabnya Yesus tidak mau saudara selingkuh sama dunia. Karena saudara adalah pengantinnya. Jadi kalau saudara tidak bisa jadi mempelainya, pengantinnya, jangan berharap saudara selingkuh mulu sama dunia. Jangan berharap saudara bisa jadi Yerusalem baru. Itu pilihan. Jadi Tuhan menuntut komitmen total, kemurnian total untuk jadi mempelai dia. Itu yang kita bisa lihat di sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa firman hari ini kami disiapkan untuk melihat, mengerti dengan jelas bagaimana kami menjadi Yerusalem baru. Tolong kami supaya kami tahu kami dalam proses untuk kami terus bisa ada di sana. Dan tolong kami menghargai waktu-waktu sisa ini bahwa kami ada di penghujung akhir zaman. Tolong kami punya iman yang serius, tidak main-main lagi. Jangan anggap bahwa diri kami masih punya waktu yang panjang untuk kami bisa main-main dengan hal-hal rohani, main-main dengan iman. Bahwa Tuhan itu sabar, Tuhan itu mengerti, bahwa Tuhan akan terus menanti kami sampai kami berubah. Tolong buat kami sadar bahwa mungkin waktu itu tidak akan pernah ada. Itu sebabnya di waktu yang tersisa ini, sebelum kau datang kedua kali, tolong ingatkan jemaatmu, lalu firman ini mempersiapkan mereka bahwa latihan untuk jadi Yerusalem baru ini adalah dimulai dari sekarang. Dimulai di hari ini, di bumi. Bukan menunggu kami nanti mati pergi ke surga. Karena itu Bapa tolong kami, lalu firman ini untuk kami juga bisa cek hidup kami. Apakah hidup kami telah memenuhi kriteria Yerusalem baru. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini sehingga membawa kemuliaan bagi pekerjaan nama-Mu Bapak. Dan juga tolong jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan persoalan mereka, dengan sakit mereka. Bapak berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul dengan pekerjaan mereka Bapak. Tolong perlihatkan bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu memberkati hidup mereka, menolong mereka dalam kesusahan. Dan mereka yang bergumul dengan masalah mereka, Bapak mari tolong mereka. Angkat mereka keluar dari masalah hidup mereka. Kami mengucap syukur Bapa dengan firman-Mu yang berharga ini. Dengan meninggikan satu nama yang berharga, kami ingin naikkan doa ini. Yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama mari kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.